saya akan membahas tentang struktur dan fungsi sitoskeleton. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Apa itu sitoskeleton? Sitoskeleton dapat dianalogikan sebagai kerangka bangunan. Apa sih fungsi dari kerangka bangunan? Ya, kerangka bangunan memberi bentuk pada sebuah bangunan. Nah, sama halnya dengan kerangka bangunan, sitoskeleton itu kerangka sel yang menjaga strukturnya tetap ada, memberikan dukungan dan memberikan bentuk pada sel. Sitoskeleton itu adalah filamen-filamen protein yang mengisi sitoplasma. Filamen itu seperti serabut, atau kalau kamu pernah lihat benang jahit, filamen itu seperti benang bentuknya. Dia itu tipis dan panjang dan menyebar di sitoplasma. Sitoskeleton tersusun atas 3 tipe struktur molekular, yaitu mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermediate. Di samping merupakan beberapa proses di dalam sel yang melibatkan sitoskeleton. Kemudian ada peran sitoskeleton. Yang pertama sebagai penyokong. Fungsi utama sitoskeleton yang paling terlihat adalah memberikan sokongan mekanis kepada sel dan mempertahankan bentuk sel. Yang kedua, motilitas. Motilitas adalah perubahan lokasi sel maupun berbagai pergerakan yang lebih terbatas oleh bagian-bagian sel. Pergerakan sel yang dimaksud contohnya itu seperti pergerakan sel yang memiliki silia dan flagela. Yang ketiga adalah regulasi aktivitas biokimiawi aktivitas sel. Gaya yang dikeluarkan oleh molekul ekstraseluler melalui protein permukaan sel tampaknya diteruskan ke dalam sel oleh unsur-unsur sitoskeleton, dan gaya tersebut bahkan mungkin mencapai nukleus. Jenis-jenis sitoskeleton yang ada di dalam sel. Karena setiap sel sitoskeleton memiliki fungsi yang berbeda, sitoskeleton dalam sel itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada mikrofilamen, yang kedua intermediate filamen, dan yang terakhir ada mikrotubul. Mikrofilamen adalah jenis sitoskeleton yang paling tipis, sedangkan mikrotubul adalah jenis sitoskeleton yang paling tebal. Dan intermediate filamen adalah jenis sitoskeleton yang ukurannya di antara mikrofilamen dan mikrotubul. Berikut adalah tabel struktur dan fungsi sitoskeleton. Dapat dilihat dari tabel tersebut perbedaan dari ketiga jenis sitoskeleton. Yang pertama ada mikrotubulus. Semua sel eukariotik memiliki mikrotubulus. Mikrotubulus merupakan tabung silinder dengan diameter 20, tersusun dari subunit protein tubulin yang disebut dengan alfa dan beta tubulin. Mikrotubul berfungsi sebagai alat untuk organel dan vesikel untuk bergerak. Mikrotubul juga membentuk fiber spindle atau benang-benang fiber untuk memisahkan kromosom selama mitosis. Di samping merupakan gambar mikrotubulus. Mikrotubul dapat tersusun dalam bentuk single, double, dan triple protofilamen, seperti yang terlihat pada gambar. Dapat dilihat bahwa mikrotubul merupakan komponen sitoskeleton yang berperan sebagai sentrosom, sebagai kutub benang-benang spindle pada mitosis, dan sebagai basal pada silia. Selanjutnya ada mikrofilamen atau filamen aktin. Mikrofilamen adalah batang yang berdiameter sekitar 7 nanometer. Mikrofilamen sangat kecil. Fiber protein berdiameter 3-6 nanometer. Mikrofilamen mayoritas terdiri dari protein kontraktil yang disebut aktin. Protein yang terdapat dalam jumlah banyak di dalam sel. Penggabungan mikrofilamen dengan protein myosin berguna untuk kontraksi otot.
Mikrofilamen juga dapat digunakan untuk pergerakan sel seperti pergerakan halus, kontraksi, dan sitokinesis. Filamen aktin terkenal karena perannya dalam motilitas sel, terutama sebagai bagian aparatus kontraktil sel otot. Berikut adalah contoh mikrofilamen. Dari gambar terlihat bahwa filamen aktin merupakan komponen penyusun A pada mikrofili, B. serat kontraktil pada sitoplasma, C. kaki semu pada pergerakan amoeboid, dan D. cincin kontraktil selama proses pembelahan sel. Selanjutnya ada filamen intermediate. Filamen intermediate dinamai demikian karena diameternya 8-12 nanometer, lebih besar daripada mikrofilamen dan lebih kecil daripada mikrotubulus. Setiap tipe tersusun dari subunit molekuler yang berbeda yang tergolong ke dalam suatu famili protein yang antara lain beranggotakan keratin. Sebaliknya, mikrotubulus dan filamen aktin memiliki diameter dan komposisi yang tetap pada semua sel eukariotik. Berbagai jenis filamen intermediate dapat berfungsi sebagai rangka dasar bagi seluruh sitoskeleton. Filamen intermediate berfungsi untuk memberikan kekuatan tekanan dalam sel. Ada beberapa tipe filamen intermediate yang masing-masing dibangun oleh satu protein atau lebih. Keratin yang ditemukan dalam sel epitel dan juga membentuk rambut dan kuku. Lamin inti yang menstabilisasi selaput inti. Neurofilamen menguatkan akson saraf yang panjang. Pimentin memberi kekuatan mekanik otot dan sel lain. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.